Kembali lagi bersama kami di podcast Lebih Dekat. Bersama sosok inspiratif akan menyajikan obrolan inspiratif untuk menyajikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Dan hari ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber. Kita kedatangan salah satu pembisnis muda, yaitu adalah Bang Roshan. Bang Roshan ini merupakan salah satu founder dan CEO dari Gen Eksportir, berarti bergerak di dunia ekspor dan impor gitu. Oke, langsung saja. Halo Bang Roshan, gimana nih kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Abid? Alhamdulillah cukup tidak baik Bang, karena lagi pandemi. Ampun. Gimana nih Bang Roshan sekarang aktivitasnya, lagi sibuk ngapain nih Bang? Saya sibuk sini kan sekarang lagi bangun startup ya di Gen Eksportir namanya. Itu suatu startup sebagai gerakan ekspor nasional. Dan sambil itu saya lagi lanjut kuliah juga gitu. Berarti sambil melanjuti studi sambil juga melakukan gerakan di Gen Eksportir. Emang Gen Eksportir apa itu Bang? Ya kan teman-teman mungkin boleh di-spill sedikit ke teman-teman tentang Gen Eksportir ini gitu. Jadi dulu saya kan kuliah ya di salah satu kampus namanya itu Akademi Pembina Perusahaan di Kementerian Perindustrian kan. Di situ ada jurusan perdagangan internasional. Nah, disitulah saya mulai mengenal namanya ekspor impor. Nah, dari situ kita magang di perusahaan freight forwarder dan bekerja di perusahaan shipping kan. Sedikit banyak mengetahui tentang bagaimana arus ekspor dan impor di Indonesia. Ternyata fakta yang mengejutkan itu masih terjadi ketimpangan tuh di 2019 kan. Ketimpangan ya. Ketimpangan ekspor dan impor. Makanya kita lahir dari semangat mungkin anak muda lah ya yang sukanya itu bikin-bikin aneh-aneh kan. Dulu tuh Gen Eksportir ya kita anggap sebagai platform edukasi. Tapi seiring berjalan-jalan banyak UMKM yang butuh ya bimbingan dan edukasi terkait ekspor dan impor, terutama ekspor sih. Jadi kita bikin Gen Ekspor ini sebagai suatu platform yang nantinya akan memberdayakan lah. Kalau kita kan di sini Indonesia Berdaya, ya kita kan berdaya bersama. Indonesia Berdaya itu adalah di mana kita muda, berkarya, berdaya dan memberdaya. Tapi ini menarik nih Bang, karena buat terutama anak-anak muda gitu, karena anak muda zaman sekarang itu jarang merasakan keresahan. Nah itu maksud keresahan yang dirasakan itu apa itu? Nilai dari pendidikan itu terrekapitulasi dari bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan di masyarakat. Nah, pada saat itu saya merasa bahwasanya kok nggak ada suatu karya yang saya buat untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang udah didapat. Makanya bagaimana kita mendapatkan suatu keilmuan di bidang yang udah kita tekuni selama 3 tahun ini, kita amalkan sebagai salah satu pergerakan kebermanfaatan untuk menyelesaikan UMKM ini kan permasalahannya scale up ya. Bagaimana dia itu nggak bisa berkembang ya karena memang tidak ada perhatian khusus pada sebelum-sebelumnya. Tapi di sekarang ini alhamdulillah itu lumayan tuh. Bagaimana gerakan UMKM itu ya banyak yang mulailah memperhatikannya. Nah, dari salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengedukasi UMKM ini. Seenggaknya ya mereka itu punya gambaran, harus punya cita-cita ya bisa ekspornya gitu. Ekspor ini ya jadi target tujuan utamanya. Jadi mimpinya harus ditingkatkan lagi, nggak cuma punya cabang di Indonesia kan, tapi produk-produknya ini harus ke mancanegara. Gitu. Iya betul-betul, ini sangat menarik teman-teman, karena jarang anak muda punya cita-cita yang sebesar ini gitu Bang. Karena kebanyakan kan kalau sekarang itu kalau tidak tidak punya privilege, tidak punya dukungan, ya udah akhirnya tidak punya cita-cita yang tinggi gitu. Nah tapi kalau dari Abang secara pribadi, secara personal, memang sudah diniatkan gitu untuk membangun ini gitu.
Sebenarnya dulu tuh nggak ada niatan untuk membangun suatu platform di bidang ekspor gitu. Tapi yang jelas dulu itu punya niatan, saya itu harus punya perusahaan, harus punya suatu karya yang bisa dikenang setelah kita pun nggak ada gitu. Ya mungkin kita tahu ya bagaimana organisasi Budi Utomo walaupun di 1908 tuh ya apa ya, pemuda-pemuda Stovia itu kan dari kedokteran membangun namanya Budi Utomo, tapi narasinya itu bukan untuk kesehatan, narasinya itu untuk bagaimana menyelenggarakan kehidupan yang layak untuk masyarakat Indonesia. Nah dari perjalanan kita di organisasi kita itu di Gembleng, gimana caranya itu punya kontribusi kita sebelum meninggalkan dunia ini gitu kan, apa legasi kita yang bisa membuat masyarakat itu merasakan kemudahan-kemudahan yang kita ciptakan ya dengan izin Allah ya, bukan karena kemampuan kita tapi karena memang niat kita ini ya memang untuk kemaslahatan itu. Berarti konsepnya itu hampir sama kayak buku, betul? Ya. Buku itu kan siapapun penulisnya, selepas penulisnya sudah tiada, buku bakalan tetap bermanfaat. Betul. Jadi kurang lebih konsepnya gitu ya, Bang. Namanya itu melewati batas waktu lah, diingat gitu. Kayak contoh pendiri-pendiri organisasi ya yang sudah lama gitu kan, kayak organisasi Islam terbesar, organisasi kemasyarakatan gitu kan. Ya inginlah seperti itu, punya cita-cita gitu, memberikan suatu manfaat. Wah, itu menarik teman-teman, sangat-sangat luar biasa itu Bang. Tapi sepanjang perjalanan Abang coba untuk bergerak gitu kan, dalam artian berbagi, membangun ya, kita sama-sama proses dalam membangun ini. Nah itu kan pasti banyak banget Bang hambatan, rintangan dan segala macam yang memang menjadi trigger terutama gitu kan untuk Abang sendiri melewati itu. Nah mungkin ya kan atau hari ini Abang sudah punya cara gitu dan mungkin bisa kita bagikan kepada teman-teman sekalian gitu Bang. Bagaimana caranya ya? Sebenarnya caranya itu ya melalui kepahitan juga, maksudnya dalam artian kita itu bukan dari background keluarga pengusaha, bukan juga dari background lingkungan yang punya lingkungan entrepreneurship gitu, tapi seiring berjalannya waktu kita itu selalu bermindset apa yang bisa kita lakukan gitu. Jadi dulu di OSIS ya, saya dulu di SMA itu ikut OSIS, jadi bukan yang kau berikan, bukan apa yang organisasi berikan padamu, tapi pikirkan apa yang organisasi berikan. Ya betul. Pikirkan apa yang kita berikan pada organisasi gitu. Jadi kita itu nggak usah menuntut sesuatu itu agar dia itu ngasih feedback apa ke kita, tapi kita harus bagaimana memikirkan kita harus kasih kontribusi apa. Jadi feedback itu setelah kita berkontribusi. Makanya ya kita ikut organisasi kewirausahaan, kita ikut organisasi mungkin populer seperti OSIS, kemudian di kampus juga aktif di kegiatan-kegiatan ya yang menjadikan kita itu berkembang secara mindset. Dan akhirnya memang nggak bisa langsung ya kita tuh terjun di bisnis, karena 2 tahun dulu saya bekerja di salah satu perusahaan ya shipping gitu kan, dan itu ya membuat mental saya begini suatu kerangka perusahaan ini berdiri. Akhirnya kita memberanikan diri gitu, karena kan Sultan Syahrir tuh kalau kita baca ya, kehidupan yang tidak diperjuangkan tidak layak untuk dimenangkan gitu. Artinya ya kita harus punya target impian. Makanya ya ini pun masih berusaha, belum sukses juga kan, tapi seenggaknya dari proses ini kita coba saling sharing aja gitu ke Abid ini. Memang muda itu harus berkarya sesuai dengan tagline Indonesia Berdaya itu, muda harus berkarya, muda harus berdaya, dan muda harus memberdaya gitu. Dan beliau ini sudah melakukan ketiga hal itu gitu kan. Beliau sudah punya karya gitu kan. Beliau juga sudah berdaya, dan beliau sekarang sedang memberdaya melalui Gen Eksportir ini. Tapi ini sedikit mengulik tentang Gen Eksportir ya, Bang. Jadi kan kalau Gen Ekspor ini tentunya menyasar para petani ya, UMKM, petani gitu kan, dan respon dari mereka itu seperti apa? Responnya itu beragam ya. Ada yang datang ke kita itu, ada yang dia udah punya buyer, bagaimana cara follow up. Ada yang dia datang belum punya apa-apa, misalnya legalitas ya.
Dia hanya punya produk, dia belum punya legalitas, tapi dia ingin punya mimpi-mimpi bisa ekspor gitu. Nah, disitulah peran kita sebenarnya untuk men-encourage atau men-trigger ya. Sebagai inkubator ya. Inkubator. Dari. Jadi kita mengadakan suatu pelatihan-pelatihan dulu kemarin kita. Langkah-langkah pertama yang kita lakukan memberikan keilmuan dunia ekspor impor itu kayak gimana. Yang dibutuhkan apa? Oh, yang dibutuhkan ternyata ada NIB, NPWP, berarti kan legalitas PT atau CV gitu kan. Ya udah, coba difokuskan dulu Bapak Ibu ke pembuatan legalitas. Mereka udah ada yang datang lagi ke kita, Pak, kita udah punya CV dan PT nih misal, atau PT. Apa yang harus kita lakukan lagi? Ibu ikut webinar ini, kita gratis gitu kan. Maksudnya memberikan edukasi. Kemarin kita baru melakukan webinar dengan Universitas Ciputra. Jadi di situ kita membahas tentang bagaimana ekspor gitu. Ya dari kayak gitu-gitu teman-teman UMKM akhirnya jadi lebih berkembang keilmuannya. Betul, caranya begini. Gitu. Iya. Jadi mereka lah yang punya kuasa untuk keberhasilan mereka, bukan kita. Jadi kita sebagai pemantik-pemantiknya aja. Tapi ke depan kita harus bikin suatu sistem yang memang lebih mempermudah teman-teman di UMKM. Iya, untuk ekspor. Memang kalau saya juga berpikir seperti itu, Bang. Bahwasannya satu, ketika respon masyarakatnya welcome, kita memang balik lagi bagaimana kesanggupan, bagaimana sistem yang akan kita bangun, dan itu ya by proses ya, by proses. Maka memang by proses lah gitu. Tapi ini sedikit nih, Bang. Jadi kan kalau gen eksportir ini bergerak di ekspor gitu kan, tapi pernah nggak nemu gitu, misalnya contoh aja kan, contoh nemu teman-teman yang memang kontra dengan gen eksportir ini kan. Biasanya kan ya biasalah pandangan publik kan ada pro dan kontranya gitu loh, Bang. Ya ketika kita pro ya alhamdulillah mereka mendukung gitu, tapi ketika ketemu dengan kontra dan sebagainya macamnya sejauh ini sih belum ya, tapi mungkin beberapa UMKM itu punya expect tinggi gitu sebenarnya. Tapi karena memang kita juga masih berproses, betul. Kita belum bisa memberikan sesuatu apa yang diekspektasikan. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman-pemahaman tentang kegiatan ekspor impor ini kepada masyarakat UMKM agar mereka punya suatu keilmuan itu dan mereka kembangkan melalui proses-proses yang mereka lalui. Walaupun nggak closing di gen eksportir, mungkin di tempat platform lain dia bisa closing gitu. Tapi yang seenggaknya kita itu punya peran juga untuk membantu dia itu punya mindset berpikir untuk ekspor. Berarti selama ini tuh mereka betul-betul, kalau ada beberapa yang saya tangkap tadi, berarti selama ini tuh UMKM ataupun petani itu menitik beratkan harapan gitu di gen eksportir gitu. Betul. Nah, sebenarnya itu konsep yang salah. Sebenarnya kita ingin seperti itu, tapi nggak bisa 100% dititik beratkan kepada kita, karena kita ya juga terbatas kan. Artinya misal puluhan UMKM dengan beragam komoditas sektor usaha gitu, ada yang di fashion, ada di manufaktur, ada di agrikultur misal, atau agribisnis gitu kan. Ya kita harus punya banyak cabang keilmuan pengetahuan tentang itu, tapi ya tugas kita adalah memberikan edukasi ibu. Kalau mau lebih tahu lagi, ini prosedural ekspor itu seperti ini. Dokumen-dokumen harus disiapkan seperti ini. Proses perizinan untuk ekspor kayu misal, dia dibutuhkan fee legal. Ya udah kita kasih informasi seperti itu. Jadi edukasi yang seperti itu ya kembali lagi ke mereka. Mereka itu bisa nggak mengolah itu. Betul. Nah kadang ada yang nih saya punya produk, tolong dong eksporin. Waduh. Jadi mereka tinggal terima beres. Itu yang salah. Itu yang salah. Tapi karena iya mungkin ya Bang, kan ketika orang wah saya mau ekspor nih tapi nggak mau riba. Mau ekspor tapi nggak mau riba. Nah, itu berarti konsep yang salah. Yang salah. Tapi kita itu ingin mengajak teman-teman lu berjuang bersama, ya berdaya bersama kita ini. Tapi susah nggak juga sebenarnya belajar ekspor ya, buat mungkin ada teman-teman yang memang masih ragu gitu untuk belajar ekspor gitu kan. Sebenarnya setiap orang itu punya kemampuan untuk memahami. Bagaimana dia memahami itu tergantung proses pembelajaran. Ada yang cuma sekali dengar webinar dia langsung paham. Ada yang butuh 2 kali 3 kali dia baru paham. Jadi kalau ditanya bisa itu udah gampang atau enggak ya kita kembalikan ke pribadi atau konsep mereka dalam belajar. Tapi kalau semua orang berusaha dan
punya keinginan kuat untuk belajar ya bisa, semuanya itu gampang gitu. Dan yang dibutuhkan itu setelah kita punya target impian ekspor itu adalah mempersiapkan risiko-risiko yang akan datang selanjutnya. Nah, maksud saya kita itu ingin mengedukasi risiko-risiko ekspor itu juga besar. Walaupun return atau pendapatan itu juga besar, tapi risikonya juga besar. Iya, saya sepakat kalau itu karena memang di balik pendapatan besar itu pasti ada risiko yang besar. Risikonya besar juga. Dan itu yang sedikit dipahami oleh teman-teman. Iya, dia hanya pengen saya mungkin langsung ekspor aja, tapi nggak mempelajari atau mungkin sabar ya dalam belajar bagaimana risiko-risiko yang akan mereka hadapi. Dan itu yang berujung utang, rugi, jual rumah, jual tanah. Jadi jangan cepat puas ketika barang itu udah di atas kapal, udah tenang, udah bisa ekspor nih gue nih. Oh bahkan ketika barang sudah sampai ke si buyer ini, iya, kan itu bakal bisa di cancel. Bisa ada sengketa dibalikin. Jadi itu yang terjadi, 12 kontainer udah sampai Cina dibalikin lagi Indonesia. Dan ini menjadi atensi kita bersama, bahwasanya kita harus membangun suatu sistem yang dimana risiko-risiko itu harus kita jaga, jangan sampai ini over atau mudah tergelincir lah dalam risiko itu. Makanya narasi-narasi kemudahan ekspor itu memang bagus, tapi kita perlu juga mewaspadai di lapangan betul tuh gimana risiko yang harus kita hadapi gitu. Terutama kalau permintaan lagi ya, kayak misal Abid punya kopi, misal kopi robusta, ada buyer dari Amerika menawar ke Abid saya butuh 100 ton per bulan. Abid oke, iyain gitu kan. Oke, mungkin di segmen pertama Abid bisa memenuhi 100 ton gitu sebulan, tapi bulan-bulan berikutnya Abid nggak ada stok. Akhirnya Abid kebingungan gitu. Padahal Abid udah kontrak sama bayarnya bakal supply. Nah itu harus dipikirkan juga bagaimana supply chain itu terus berjalan. Jadi rantai pasok itu harus benar-benar dipikirkan, manajemen ekspornya gitu. Nah, berarti memang ya itu harus sangat diperhatikan ya di bidang ya. Mungkin informasi juga buat teman-teman yang memang baru mau mulai ekspor atau buat teman-teman yang masih ragu untuk ekspor, itu harus banyak dipikirkan gitu, dan mungkin bisa berkolaborasi ya dengan eksportir gitu bang. Tapi ini nih bang, poin penting yang pengen kita sampaikan kepada teman-teman itu adalah kenapa akhirnya abang sendiri memutuskan untuk oke, gua akan berbisnis gitu. Dan akhirnya maksudnya kan itu pasti dari cerita abang tadi kan ada ada halangan, ada resiko besar gitu kan, dan itu yang mungkin juga sekarang dirasakan oleh teman-teman gitu loh. Iya. Jadi keputusan saya berbisnis itu pun tidak lepas dari banyaknya intervensi kondisi keadaan di diri saya. Karena memang dilahirkan dari kalangan pendidik atau guru atau kan, ya bapak saya mungkin dulunya dilahirkan oleh anak seorang petani gitu kan, kemudian berjuang juga di sektor pendidikan sekarang. Dan ya berbekal dari latar belakang yang bukan pengusaha ya itu sangat berat. Bagaimana tekanan saya harus memilih berbisnis atau menjadi profesional, maksudnya jadi karyawan gitu kan. Jadi orang-orang tuh berpikir kemarin ya, ketika saya bulan November akhir itu memutuskan untuk resign dari suatu perusahaan multinasional company ya, itu merupakan salah satu shipping terbesar di dunia dari Prancis ya. Ini hal yang gila dan bodoh menurut mereka, karena saya udah jadi karyawan tetap, saya memutuskan resign. Pendapatan saya mau bayar kuliah itu di semester selanjutnya itu gimana juga saya nggak memikirkan terlalu mendalam yang berujung pada keputusan saya jadi ragu-ragu. Akhirnya saya berpikir gue lebih baik babak belur di usia muda daripada nantinya babak belur di usia tua. Jadinya itu yang membuat saya nekat untuk bagaimana mengembangkan suatu platform ini ya, semoga bisa bermanfaat. Kemarin saya bertemu dengan salah satu lawyer juga dan salah satu komisaris juga di Perumda ya. Ya entrepreneurship itu berbicara tentang menebar kebermanfaatan, bukan memainkan logika-logika transaksional. Maksudnya saya misal ya menjual suatu produk dirigen eksportir,
oh saya langsung hitung-hitungan betul gitu. Bisnisnya pokoknya nggak mau rugi lah, hitung-hitungnya transaksional gitu. Modal harus balik. Harus balik ini, rugi nih, saya nggak dikasih transport nih ke sana kemari gitu. Itu yang nggak diharapkan, karena kalau jalan-jalan bisnis ini ya jalan-jalan bagaimana kita itu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat melalui platform yang kita buat. Dari situlah efek feedback yang telah kita perjuangkan, kata beliau, itu yang nggak berbatas atau unlimited. Makanya itu yang menjadi motivasi saya lagi ya. Akhirnya oke, gue harus istiqomah di jalan ini gitu. Jadi justru lebih seneng walaupun kita per bulan hilang gitu kan. Iya, walaupun per bulan tidak sebesar pada saat kamu di multinasional itu gitu kan. Tapi punya kepuasan secara batin gitu, karena kita mengejar mimpi-mimpi kita gitu. Nah, ya mungkin sebagian besar ya kondisi ini nggak bisa diterapkan di teman-teman juga, karena teman-teman punya kondisi-kondisi yang nggak bisa disamakan kan. Tapi yang jelas teman-teman juga harus punya mimpi-mimpi itu, dan kita harus capai mimpi-mimpi itu. Ini sangat luar biasa teman-teman, karena itu seperti yang saya bilang di awal tadi, banyak orang yang punya mimpi besar tapi akhirnya tenggelam dengan mimpi itu gitu kan. Karena memang saya satu mungkin tidak mau keluar dari zonanya gitu kan, kedua tidak punya keberanian untuk mengambil sikap gitu kan, sehingga ya mereka hanya tenggelam dengan mimpi-mimpinya gitu. Wah, mantap sekali Bang. Dan itu ya teman-teman, jadi teman-teman bisa banyak banget ngambil pelajaran pada obrolan inspiratif kita pada hari ini gitu kan. Dan mungkin terakhir ya Bang, terakhir boleh kasih motivasi kepada teman-teman sekalian gitu kan, bahwasannya kenapa muda harus berkarya, muda harus berdaya dan harus memberdaya gitu. Iya. Kenapa ya harus kita tanyakan kepada diri sendiri itu penting. Jadi pemuda ini memang nggak punya modal kuat gitu, tapi dia punya ide gagasan. Nah, ide gagasan ini yang mahal. Jadi kita itu selalu menawarkan tentang masa depan. Kita menawarkan tentang gagasan-gagasan. Ya walaupun pada praktik di lapangannya ini kita babak belur. Besok makan apa juga bingung kan? Kalau besok gimana pendapatan juga bingung, karena udah nggak ada lagi yang kita punya kepastian. Tapi disitulah kita belajar tauhid, kita belajar tentang keyakinan atas diri sendiri, bahwasanya rezeki itu udah diatur, tugas kita ikhtiar, udah selesai gitu. Nah, buat kawan-kawan itu ya walaupun belum punya keinginan terjun di entrepreneurship, tapi belum waktunya gitu, ya nggak masalah, belajar dulu gitu kan. Mungkin sebagian orang ada yang harus punya hitung-hitungan yang detail untuk sebelum benar-benar memutuskan. Ada yang cuma dia udahlah resign gitu aja, ada gitu. Tapi semuanya nggak salah, semuanya itu tergantung cara pandang dan keyakinan kita. Makanya yang satu harus diingat adalah kita harus menjadi seseorang yang punya legacy sebelum kita meninggalkan dunia ini gitu, untuk menebarkan manfaat-manfaat yang kita bisa kontribusikan gitu. Oke. Pak, ini sangat menarik Bang. Jadi saya juga banyak banget dapat insight baru kan, apalagi beberapa konsep ya itu bisa kita katakan sebagai konsep hidup ya. Kita apalagi kita mumpung kita masih muda, mumpung kita masih punya gagasan, mumpung kita masih punya ide, ayo bergerak, ayo memberdayakan, dan ayo kita berdaya bersama-sama. Oke Bang, thank you banget Bang Hasan udah main kita hari ini kan, dan membagikan cerita inspiratifnya kepada teman-teman. Semoga ini juga bermanfaat. Semangat juga terus buat Gen Eksportir ya kan. Makasih juga nih udah diundang. Sama-sama, dan mungkin ya ke depan kita bakalan banyak kolaborasi. Dan buat teman-teman juga yang mungkin tertarik belajar ekspor, bisa langsung follow Instagramnya Gen Eksportir ya. Nanti ada di deskripsi kita. Oke. Makasih ya buat Abid. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kemudian, dan mungkin buat teman-teman juga ya silahkan kita bisa open ya buat berkolaborasi, dan ya semoga menjadi jalan-jalan kebermanfaatan dan solusi lah. Salam pemuda gitu. Ya, salam pemuda. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih. Itu adalah obrolan kita hari ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke.